Salam berbahagia buat semua untuk Jatim 1, Jatim 3, Jatim 4, Pak Bernard, Pak Alek, dan semua yang hadir pagi hari ini luar biasa. Ya, di breakfast meeting pagi hari ini kita percaya bahwa ada lawatan Tuhan, ya ada sesuatu yang baru Tuhan tambahkan buat kita. Ya, new mindset, new habit, dan new season itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Ya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, buat kasih setiamu buat setiap kami Tuhan. Kami kembali boleh hadir di tempat ini Tuhan untuk mengadakan breakfast meeting. Biarlah Tuhan mulai awal acara hingga sampai selesai Tuhan, setiap waktu demi waktu Tuhan, semua yang milik-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi satu-satunya dalam kehidupan kami Bapa. Buat semua yang bertugas Tuhan, boleh Kau merasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Bahkan memulai awal hingga sampai akhirnya Tuhan, nama-Mu semakin besar, semakin dimuliakan Tuhan lewat breakfast meeting pagi hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami akan memulai breakfast meeting pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. FGB man, be strong in the Lord. LOF, be strong in the Lord. Mari beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita mau bergoyang bagi Tuhan, amin. Tema kita, time to level up. Ya, waktunya kita naik level, amin. Haleluya. Seperti Raja Wali, kita mau terbang tinggi. Haleluya. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami mau naik level lagi Bapa. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Lagu ini pada waktu kita pakai Raja Wali, kita seperti Raja Wali ya. Kemudian begini dulu ya. Amin. Amin. Yang terjadi selalu dikisahkan orang kita, tapi untuk Tuhan kita semua hamba, amin. Untuk Tuhan kita semua hamba, amin. Kita mau berikan yang terbaik buat kita. Kita di bawah siap-siap tinggi
Raja Wali, semua katakan kita silakan hidup di bawah tempat sayapmu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, bagaikan Raja Wali. Kita bersorak kita. Amin. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah tempat sayapmu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kemuliaan Bapa kita. Haleluya. FDG man. Be strong in the Lord. Mari masih mau memuji Tuhan. Haleluya. Ayo putarkan puji. Siapa puji kita? Yang pertama iblis, yang kedua diri kita. Amin. Dan itu dan Bapak kita. Haleluya. 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 Katakan janji Allah namanya. Dia patut keselamatan Tuhan untukmu. Haleluya. Sekali lagi kita bermusuh. Masih tetap berdiri ya. Kita akan nyanyikan lagu Mas. Ya, ini lagu kebangkitan kita, ini lagu kekuatan kita, supaya kita melayani apapun yang terjadi, baik pun badai, ya masalah yang terjadi, kita tetap mau melayani Tuhan. Amin. Berjubah pujian, haleluya. Semua pakai gerakan gini ya. Kaki dikasih seperti tentara. Amin. Ayo kita praktek yuk. Ya, pagi-pagi kita berolahraga. Amin. Haleluya. Kami mau Tuhan melayanimu sampai akhir hidup kami, bersaksi dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan pujian, Bapa keselamatan dari masalah. Katakan, siapa yang itu padaku meneru.
Bapak, kami bersyukur kami ada di bilangan orang-orang yang positif Amin. untuk berdiri bagi bangsa ini. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa Indonesia ini ada di hati Tuhan. Mari rawat bangsa kami Tuhan. Kami membawa hati kami untuk selalu menanti-nantikan Tuhan untuk bangsa ini. Haleluya. Doa kami bangsa-bangsa. Silakan. Mari siapkan hati kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah pagi ini Bapak. Pertemuan kami Tuhan LGB LOF diberi meeting Tuhan. Untuk menyatakan syukur kami Bapak sebab kebaikan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk izinkan kami Tuhan bisa tinggal di negara Indonesia Bapak. Negara yang subur, negara yang berlimpah dengan segala macam sumber daya alam Bapak. Negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama Bapak. Namun Kau satukan dengan dalam kesatuan dari kasih-Mu Bapak. Berkati Tuhan seluruh tanah di Indonesia. Berkati seluruh Tuhan air di Indonesia. Berkati seluruh udara di Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau W sampai Pulau Rote Bapak. Sehingga Indonesia Tuhan penuh kemuliaan Bapak. Tuhan kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa kami Bapak. Khususnya Bapak Presiden terpilih kami Bapak Prabowo Subianto Tuhan. Dan Wakil Presiden kami Bapak Gibran Rakabuming Bapak. Dan seluruh kabinet Indonesia Maju, seluruh jajaran eksekutif, seluruh jajaran legislatif, seluruh jajaran yudikatif Bapak. Kau curahkan Tuhan hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, keadilan Tuhan. Sehingga pemimpin kami Tuhan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar Bapak. Sehingga Tuhan pemerataan kemakmuran Tuhan terjadi di seluruh negeri Bapak. Cukup sadar, cukup aman, dan cukup aman Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa ini Bapak. Jauhkan dari segala malapetaka Tuhan. Jauhkan dari segala malapetaka yang di dalam nama Tuhan Yesus.
Jauhkan dari segala bencana Tuhan. Jauhkan dari segala penderitaan Bapak. Tuhan, Kau curahkan kasih sukacita dan besar buat bangsa ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah terbaik, termanis, terindah yang Kau berikan pada bangsa ini Bapak. Segala puji hormat kemuliaan dan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, dilanjut. Be strong in the Lord. Amen. Dilanjutkan Pak Junti. Ya, berdoa untuk bangsa. Doa keluarga dan FGB. Mari kita berdoa, mari kita tundukkan kepala. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan dalam hidup kami. Kami percaya kami datang ke tempat ini karena kami ingin memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Imam besar kami yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami percaya Roh Kudus bersama-sama dengan kami bahwa setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa untuk setiap keluarga kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkaulah inisiator dari pembentukan sebuah keluarga. Kami percaya Tuhan dan kami letakkan semua keluarga-keluarga kami di hadapan Tuhan. Keluarga FGB MFI Tuhan Yesus. Biar sungguh Tuhan ada damai sejahtera, sukacita, akur baru Tuhan, sukacita dalam nikah rumah tangga kami. Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami kalah, kami menjadi pecundang tanpa Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami sebagai suami dan istri Tuhan. Bergandengan tangan, membangun nikah rumah tangga kami menjadi nikah rumah tangga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berikan kami hikmat sebagai suami, sebagai istri ketundukan Tuhan, untuk memanage keluarga Tuhan, menjadi tiang penopang di dalam keluarga kami. Berkatilah Tuhan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan. Kejujuran dalam nikah rumah tangga kami, kesatuan hati Tuhan, dijauhkan dari kebencian, dari kepahitan Tuhan. Kami boleh saling mengampuni satu dengan yang lain Tuhan. Itulah bukti Roh Kudus ada di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas keluarga-keluarga di FGB MFI di mana pun berada, secara khususnya di Jatim ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, setiap pekerjaan kami Tuhan, Tuhan memberkati pekerjaan kami Tuhan Yesus, usaha kami. Semua itu adalah titipan Tuhan. Semua itu tidak berarti tanpa Tuhan ada di dalamnya. Semua itu harus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu ingatkan setiap kami Tuhan, bahwa Engkau sumber daripada segala berkat. Dan berkat itu adalah hanya kembali untuk kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memenuhi pundi-pundi kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan meninggalkan semuanya itu tanpa arti, tapi bersama dengan Kristus kami dapat mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kami, berkati Tuhan, anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, turunlah berkat-Mu atas anak-anak kami Tuhan, luputkan mereka dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya, malapetaka Tuhan, dari segala macam tipu daya di dunia ini Tuhan Yesus, tipu daya si iblis Tuhan yang mulai menggerogoti Tuhan Yesus pemikiran anak muda zaman sekarang generasi Z ini Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, menjadi mereka anak-anak yang takut akan Engkau, anak yang mengasihi Kristus, anak yang beriman, yang kokoh kepada Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau yang menolong mereka. Kami tidak bisa menjagai anak-anak kami Tuhan, tapi kami percaya punya Allah yang dahsyat yang akan memelihara anak-anak kami sempurna imannya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin-pemimpin kami, pengurus-pengurus di FGB MFI Tuhan. Secara khusus yang berdoa untuk hamba-Mu yang kembali terpilih Tuhan, menjadi pimpinan kami Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Alex Tuhan Yesus, Engkau memberkati dia Tuhan. Kami percaya Tuhan, 5 tahun mendatang Tuhan, pemimpinan Pak Alex Tuhan dapat membawa kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Akselerasi yang dicanangkan Tuhan atas seluruh FGB MFI, seluruh Indonesia Tuhan, boleh terjadi Tuhan di Jatim ini secara khususnya Tuhan, baik di Jatim 1, 2, 3, 4 Tuhan, semuanya mengalami akselerasi yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, ada kemajuan, ada kedewasaan rohani Tuhan, percepatan Tuhan terjadi di FGB MFI ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian juga pengurus-pengurus yang lain Tuhan, yang sudah diagendakan Tuhan, meeting-meeting kami Tuhan, berdoa untuk acara Christmas Tuhan yang akan segera dilakukan pada tanggal 6 Desember. Kami memberkati acara ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Pertemuan ini juga boleh dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya buat Tuhan, agenda-agenda dia baik di RP 1, 2, 3, 4 Tuhan. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Mohon campur tangan Tuhan supaya semua Tuhan, semua agenda acara yang sudah disepakati untuk dilakukan sepanjang tahun ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak.
Sekali lagi terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk, kita mencari pasangan ya. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, 2 orang, maksimal 3 orang. Kita saling mendoakan. Jangan kesusun mendoakan, tanya itu. Apa kebutuhannya? Apa yang perlu didoakan? Supaya kita pulang dari tempat ini, Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Ayo cari pasangan yuk. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ya, kita saling mendoakan, tanyai apa yang perlu didoakan.
Mari yang sudah berdoa sekali lagi bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan, sebelum kita kesaksian, kita akan naikkan pujian ini. Kami percaya bahwa Engkau selalu memegang tangan kami. Apapun keadaan kami, Engkau menjadikan kemenangan pada setiap kami. Amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Jatim 1, Bapak Robert Tisin. Ya, silakan. Ya, silakan. Shalom semuanya. Sebelumnya boleh saya berdoa dulu ya. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan pada pagi hari ini, sehingga kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, izinkan kami untuk bersaksi dan ini adalah lawatan-Mu, urapan-Mu ya Tuhan.
Biar Engkau berkenan atas kesaksian ini untuk berguna bagi kita semua FGP MFI Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kenalkan, nama saya Robert Essen, saya punya anak 3, saya bekerja di industri yang paling ditakuti di dunia nomor 2. Yang pertama pajak, yang kedua adalah industri asuransi. Ya. Jadi saya hanya diberikan waktu 7 menit sehingga mohon maaf yang di belakang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Halim untuk bisa menjadi saksian pada hari ini, Pak Welly, Pak Alex dan teman-teman semuanya. Saya melihat tadi ada Happy ya. Ini teman kuliah saya tadi luar biasa ya. Luar biasa. Pak Budi juga hari ini hadir dan teman-teman semuanya pada hari ini yang sangat berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan kesaksian saya ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya SMA sudah Kristen, cuman berjalannya waktu ya Kristen biasa gitu. Pada waktu itu saya sempat berkali-kali berbisnis dan ditipu orang terus, dan saya marah sama Tuhan. Terus terang saya marah, saya bilang, Tuhan kok seperti ini? Gitu. Saya berikan semuanya, saya pelayanan, saya benar-benar kesaksian untuk pelayanan, tapi selalu ditipu sama orang. Sehingga suatu saat saya pergi ke Amerika, dan Happy sudah tahu juga kita berdua, saya dan istri pergi ke Amerika. Ketika di Amerika bekerja mati-matian dan buka restoran, ditipu lagi sama orang. Dan salah satu di restoran itu ada beberapa pendeta dan saya diberikan kesempatan untuk sekolah Alkitab dan saya dibimbing. Dan salah satu pendeta bilang, this place is not your place. You have to go back to Indonesia and you will harm many people. Saya bilang, no, I cannot go back. I have no money. Gitu kan? Saya tidak mungkin kembali. Saya tidak punya uang. Saya mau kerja apa? You have to go back. Saya pulang kerja asuransi, Bapak Ibu. Saya kira di Indonesia ini kerja asuransi ini paling enak karena seperti di Amerika. Kalau ditawarin langsung mau. Ternyata di Surabaya ini orangnya baik-baik langsung diusir, Bapak Ibu ya. Langsung diusir. Jadi pada waktu saya pertama kali nyampe di Indonesia, di Surabaya, saya langsung kerja di asuransi dan saya keliling diusir terus setiap hari. Kembang Jepun, Songo Yudan, orang-orang itu luar biasa sekali memberikan kekuatan bagi saya hari ini. Ya, beri tepuk tangan untuk mereka semua. Kemudian berjalannya waktu saya diundang untuk ke Full Gospel oleh Pak Adi Pujianto di tetangga saya. Ayo Robert ikut. Saya setelah pulang dari Amerika ke Surabaya, saya ke gereja setiap minggu ke gereja bersama istri. Anak saya satu waktu itu masih baby, tidak mendapatkan apa-apa. Gereja satu dan yang lain, saya sama istri selalu bilang, kok tidak ada damai sejahtera ya? Kok tidak ada yang namanya panggilan gitu kan ya? Tidak ada namanya panggilan. Sampai saya ketemu dengan Full Gospel. Full Gospel ini saya sampai nangis, Bapak Ibu. Kok bisa ya? Ada acara yang Pak Welly sempat cerita itu. Yang menjadi presidennya Full Gospel ini adalah Gendeng Mangan Semir ya, benar-benar Gendeng Mangan Semir. Saya bilang gini, ada orang di sembarang orang datang, yang penting kita bersharing, bersaksi, saling mendoakan, dan makannya itu dibayarin. Kalau kurang dibayar, memang ada yang mau, ada yang enggak. Tapi kalau pasti kurangnya Bapak Ibu ya. Dan saya melihatnya kurangnya banyak, minusnya banyak. Lah kok podo sama saya gitu kan? Saya juga selalu gitu, minusnya banyak. Kalau misalkan di lingkungan saya bekerja, saya rekrutin orang-orang yang tidak berguna, yang orang-orang tidak mau, saya bilang, kamu punya Tuhan, jangan takut. Kalau kita ngomong sama orang tua kita aja, Pak, aku tidak bisa makan, papamu pasti cariin makan. Apalagi kamu ngomong sama bapakmu yang di surga, pasti kamu akan ada jalan. Ayo, orang lain tidak mau, saya didik. Saya keluar sama seperti Full Gospel. Oleh karena itu saya bersyukur saya bertemu dengan Pak Halim, Pak Welly, Pak Alex yang selalu tersenyum ya, luar biasa ya, dan Pak Budi yang selalu
memberikan arahan ya, mentoring. Saya sangat-sangat benar-benar sangat-sangat bersyukur sama Tuhan. Saya terus akan melakukan pemuritan. Dan selalu saya tahu bahwa ini adalah sulit, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1:37. Selalu mengundang orang-orang walaupun mereka alasannya 1000 macam. Ya, setiap minggu saya undang alasannya macam-macam. Tapi saya tidak akan menyerah untuk supaya mengembangkan FGBMFA seperti yang dicanangkan oleh Pak Presiden Pak Dadi Sutanto, yaitu akselerasi. Oke, sekian dari saya mungkin. Semoga teman-teman bermanfaat sesian saya ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Robert ya. Sekali lagi berkemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. FGBM Be strong in the Lord. Kesaksian yang kedua, saya akan panggil yang luar biasa dari Jatim 3, Bapak Budi William. Silakan Pak Budi William, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Oke, puji Tuhan punya kesempatan bisa sharing pagi hari ini. Nama saya Budi William, saya dari Cito Chapter, ya. Saya dari Cito Chapter, ya. Ya, saya mengenal Full Gospel 2016. Jadi saya waktu itu dikenalkan oleh almarhum Doni Fernando, teman saya. Dan awalnya saya Full Gospel ini, sebelum saya dikenalkan Full Gospel, saya sudah mendengar lewat radio waktu itu bagaimana bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Terus yang paling dekat waktu itu adalah waktu tim Full Gospel mengunjungi papa saya di rumah sakit di RKZ waktu itu. Jadi itu bagi saya suatu momen yang bagus karena saya sendiri, kita dari keluarga sembayangan ya, papa saya. Kalau saya dari kecil, puji Tuhan, dimasukkan Kristen oleh orang tua saya, tapi keluarga saya dari sembayangan. Waktu sebelum papa saya meninggal memang sudah dibaptis ya, terima Tuhan Yesus. Waktu itu sakit di 2016 dan kemudian tim Full Gospel datang untuk mendoakan. Jadi mengajak papa saya untuk bertobat dan terima Tuhan Yesus. Jadi semacam diteguhkan kembali gitu. Dan saya bersyukur memang karena sudah berat waktu itu sakitnya, beberapa minggu setelah itu papa saya nggak ada. Nah kemudian beberapa bulan kemudian ada tim Full Gospel datang, Pak Doni Fernando undang saya, sehingga saya bersyukur karena wah ini wadah yang bagus ini, FGBMFA ini. Jadi saya ikutin dari 2016 dan saya lihat visi misi dari Full Gospel sangat luar biasa. Jadi memulihkan yang letih lesu, membebaskan belenggu dan keterikatan, kemudian juga melepaskan bebaskan tawanan. Jadi itu bagi saya itu setiap saya mengikuti suatu kegiatan atau organisasi, saya punya prinsip bahwa saya harus mengikuti visi. Kalau saya mengikuti suatu organisasi, saya harus ikuti visi organisasi itu. Saya harus menghidupi visi itu. Kenapa? Karena kalau saya hanya ikut-ikutan, maka saya nggak akan dapat apa-apa di dalam organisasi itu. Jadi kalau Pak Gogok bilang apa? Gak bahaya tau ya. Maksudnya ya kita kalau ngikuti sesuatu kalau nggak dapat apa-apa buat apa gitu kan ya. Jadi makanya paling saya harus ikuti visi dari organisasi itu. Dan di FGBMFA sangat luar biasa bagi saya pribadi, bukan sebagai bengkel saja ya. Kita sering dengar bengkel, tapi juga bagi benteng buat saya gitu. Jadi covering buat saya gitu, karena saya sebagai seorang pria, sebagai seorang kepala keluarga itu punya tanggung jawab yang besar ya. Kalau saya belum kenalkan nanti saya sudah berkeluarga ya, saking grogi nih. Saya sudah keluarga, anak saya 2 cowok semuanya, dan saya punya bisnis di retail di bidang kosmetik ya di Surabaya Barat.
Jadi saya tinggalnya sebetulnya di Surabaya Barat, tapi dijangkaunya di timur, Bapak Ibu ya. Dan kembali lagi, jadi Full Gospel ini bagi saya bukan sebagai bengkel saja, tapi sebagai benteng saya. Dan saya sendiri, puji Tuhan, merasakan manfaat yang luar biasa saya di FGP MFM ini. Dan secara saya pribadi, di chapter itu ada Pak Anton ya, semua pasti kenal Pak Anton. Pak Anton sering bicara tentang buah-buah roh, kasih, sukacita, dan sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ya, dan itu memang selalu tertanam di hati kita, Bapak Ibu. Jadi di hati saya pribadi bahwa sebelum saya di Full Gospel mungkin 9 buah roh ini rapotnya itu obong, Bapak Ibu, ya, merah. Ya, merah, tapi puji Tuhan setelah ikuti Full Gospel, dengarkan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa, itu saya juga punya prinsip, kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa gitu. Baik itu secara pribadi, karakter maupun dalam bisnis. Saya punya prinsip seperti itu. Kalau orang lain bisa sukses, saya juga bisa sukses. Kalau orang lain bisa berubah, saya juga bisa berubah gitu. Dan itu yang saya alami. Nah, lumayan sekarang Bapak Ibu ya, lumayan ya. Yang penting tidak remedi aja gitu. Dan itu suatu proses, semakin lama semakin harus semakin naik, karena seperti tadi saya sampaikan, kalau saya di Full Gospel ini tidak dapat apa-apa ya rugi gitu, ya tidak dapat apa-apa ya rugi. Jadi karena kita di Full Gospel ini bukan Tuhan yang butuh kita atau Full Gospel yang butuh kita, tetapi kita yang butuh Full Gospel. Itu yang di prinsip saya. Dan puji Tuhan, saya waktu ikut Full Gospel 2016 itu saya sebetulnya dalam kondisi keuangan yang lagi menurun, ya, dalam kondisi menurun. Dan 2017 saya punya utang, bagi saya cukup besar ya, 2M, utang di bank 2M. Mungkin saya dengar kesaksian banyak yang lebih besar dari itu, tapi bagi saya itu cukup besar. Dan puji Tuhan, melalui doa dengan keluarga saya, Bapak Ibu, 2018 saya bisa lepas dari belenggu utang. Sampai sekarang Bapak Ibu saya sudah nggak punya utang di bank, Bapak Ibu. Jadi 2018 saya lepas dari utang, dan saya bilang sama istri saya, nggak usah utang lagi. Jadi nggak usah utang lagi. Waktu itu saya punya, selain utang di bank, saya juga punya utang di kartu kredit waktu itu. Jadi saya stop waktu itu, dan kita mulai dari nol, dan saya mulai bisnis kosmetik. Dan puji Tuhan, saya di Cito 6 tahun saya jadi bendahara. Kondisi keuangan lagi turun, tapi jadi bendahara, Bapak Ibu. Suruh nyekel uang. Ya wes diterima ya gitu. Puji syukur, dan saat ini dipercaya jadi CP di Cito Chapter. Dan puji Tuhan, di dalam keuangan, dalam bisnis saya juga tahun ini Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa memulai satu bisnis baru bagi saya, dan itu juga memberkati saya bersama keluarga. Dan memang intinya di Full Gospel ini kita harus menghidupi visi itu, ambil bagian dalam hidup, dalam itu kita di sini menjadi saksi Kristus. Jadi kalau kita menjadi saksi, kalau diri kita sendiri belum bisa menjadi contoh, juga tidak akan menjadi saksi yang baik bagi di marketplace, Bapak Ibu. Jadi yang penting di sini bukan bagaimana kita pintar untuk kepintaran kita, tapi bagaimana kita bersaksi untuk minimal dari keluarga kita dulu, menjadi saksi buat keluarga, memberkati keluarga kita dulu, baru kita bisa menjadi saksi amanat agung, menjaga jiwa, dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Be strong in the Lord. FGP Man. Kami mau masuk Tuhan lebih dalam. Benar. Bukan suara kebenaran. Mari saja bangkit. Hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan,
selalu berada di dekatmu Segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. katakan dengan segenap hati. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku FGB Man. LOF. Ya, perkenalkan nama saya Samuel. Saya dari Keraksan, Pak. Keraksan itu Probolinggo Timur. Dan pagi ini saya ditemani Pak Presiden Chapter saya yang setia menemani saya. Silakan berdiri dari Keraksan. Ada 4 orang. Oke. Ya. Anak saya 2, Pak. Usia saya 54 tahun. Dan saya di FGB ini sudah sekitar 15 tahun yang lalu. Pak Alek masih muda, pernah ke Keraksan. Cuma dia lupa. Saya pada waktu itu tidak ada dokumentasi, jadi lupa Pak Alek. Sekitar 15 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini
saya masih ada di wadah ini karena saya tidak bisa lari, entah kenapa Tuhan tanam saya di sini. Oke, itu perkenalan saya. Ini oleh-oleh dari Jakarta, Pak. Time to level up. Di mana waktunya untuk naik level. Next, Pak. Pak Rubin Adi Abraham menjelaskan, mengasih contoh bahwa waktunya naik level diambil contoh-contoh di Alkitab, yaitu Abraham. Abraham ini taat akan apa yang dikatakan Tuhan. Dia harus meninggalkan Ur Kasdim pada saat itu, di mana Ur Kasdim itu adalah kota yang gede, kota metropolis, di mana dia harus menuruti suara Tuhan untuk pindah kemana tidak tahu. Nah, tapi dia taat, dia peka dengan firman Tuhan dan patuh. Dia meninggalkan lingkungan yang kafir, cara hidup berdosa. Tuhan bentuk karakternya sebelum diberkati. Dan di mana Abraham ini harus meninggalkan zona nyaman. Zona nyamannya di Ur Kasdim tersebut, dia harus pergi meninggalkan. Itu. Yang kedua, untuk level up ini, pertama adalah tingkatkan ketaatan, yaitu peka terhadap suara Tuhan. Yang kedua, Pak, tingkatkan ketangguhan. Hadapi kesulitan atau kutuk dengan hati yang teguh dan besar. Tetap berkati, Tuhan bela. Jadi untuk naik ke level yang lebih tinggi, kita harus meningkatkan kekuatan kita. Di mana ada yang namanya, saat ini ada yang namanya generasi strawberry, di mana generasi ini tidak tahan banting. Ada masalah sedikit langsung jatuh, ada masalah sedikit langsung lari, tinggalkan tanggung jawab, ada masalah sedikit yang lebih parah lagi, bunuh diri. Nah, ini harus kita waspadai. Jadi tingkatkan ketangguhan. Perlu dilatih punya resiliensi. Resiliensi ini artinya mampu beradaptasi dalam keadaan yang sulit sekalipun. Nah, bisa menemukan solusi atas menghadapi setiap masalah. Itu namanya resiliensi. Yang pertama apa? Taat akan suara Tuhan. Yang kedua, tingkatkan ketangguhan. Jadi kita harus punya sikap yang namanya resiliensi. Tahan, banting, beradaptasi dalam keadaan sulit agar bisa menang dan naik level. Yang ketiga, tingkatkan pelayanan. Yang ketiga, Pak, tingkatkan pelayanan. Jadi di ayat 2, di mana Tuhan berkata, kau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Berkat di situ artinya menyelamatkan jiwa-jiwa, di mana dia ambil contoh Demos Sakarian. Demos Sakarian mau meninggalkan zona nyamannya, mengikuti visi yang dari Tuhan, dan dia mau melayani jiwa-jiwa di marketplace. Dan di situ ditulis oleh Pak Rubin, menjangkau di marketplace usia 25 sampai 40 tahun. Ya usia lebih tidak apa-apa, 50-60 ya tidak apa-apa, asal bisa dijangkau kan. Rela berkorban memenangkan jiwa. Ada revival dan pahala kekal. Jadi kita sudah benar berada di tempat ini, kita dalam wadah ini, kita melayani jiwa-jiwa, dan itulah berkat yang sesungguhnya. Jadi berkat itu keselamatan, Pak, bukan berkat kita dapat harta yang berlimpah-limpah. Apa gunanya kalau kita terhilang? Apa gunanya engkau memperoleh separuh dari isi dunia ini, tapi nyawamu tidak terselamatkan? Oke, jadi dari yang pertama, ketaatan, tingkatkan ketaatan, tingkatkan ketangguhan, tingkatkan pelayanan kita di dalam wadah ini. Itu oleh-oleh dari Jakarta. Terus saya akan menambahkan sedikit time to level up. Menurut saya ambil kisah dari seorang tokoh yang namanya Ayub. Kebetulan FCBH sudah sampai ke Ayub ya, sampai ke kitab Ayub. Ayub ini adalah seorang yang luar biasa di Tanah Uz. Tanah Uz itu tanah bagian timur. Orang ini luar biasa. Kambing dan dombanya ada 7.000. Lembunya ada 500. Lembu betinanya ada 500.
terus 500 pasang lembu, dan budak-budaknya banyak. Kekayaan pada zaman itu diukur seberapa banyak mereka punya ternak, seberapa banyak mereka punya budak. Nah, pada suatu hari apa yang terjadi? Dalam satu hari itu, semua hartanya ludes. Karena apa? Karena ada ujian. Sebetulnya yang jadi biang keroknya ini si iblis. Ketika ia berada di surga, Tuhan tanya, dari manakah engkau, hai iblis? Aku dari keliling bumi, Tuhan. Tidakkah engkau melihat hambaku Ayub yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, orangnya saleh, jujur. Nah, iya, itu kan kau berkati dengan harta. Kau pagari kan hartanya. Coba kau tarik pagarnya, habiskan semua itu. Oke, kata Tuhan, silakan, tapi sayangkan nyawanya. Nah, pada saat itu, Pak, yang keempat, Pak. Dari kisah Ayub, ketika semua hartanya ludes dalam satu hari, anak-anaknya yang 10 orang itu ketika mengadakan pesta, anaknya Ayub ini tiap minggu mengadakan pesta, tiba-tiba terjadi angin badai dan rumah itu roboh menimpa seluruh anaknya meninggal, terus ternak-ternak pada saat itu juga diserang, diserbu, dirampok oleh orang Seba dan orang Asdim pada saat itu, ludes semua. Apa yang terjadi? Nah, Ayub 2 ayat 9 dan 10. Tuhan berkata, Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam hal ini, Ayub tidak berbuat dosa sama sekali di hadapan Tuhan melalui bibirnya. Jadi Ayub ini luar biasa. Ia tetap tekun di dalam kesalehannya. Sampai ujian yang kedua. Iblis bilang, iya, kalau harta kan, coba kesehatannya kau ambil. Pada saat itu juga Tuhan setuju. Dan apa yang terjadi? Seluruh tubuhnya penuh dengan borok. Dan itu diduga penyakit lepra, gatal-gatalnya dari ujung rambut, dari kepala sampai ujung kaki. Itu gatal-gatal dan digaruk pakai beling. Nah, kalau sudah kena tubuh, orang-orang ini biasanya sudah mulai goyah. Sampai istrinya berkata, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu, lalu matilah engkau. Istrinya sampai bilang gitu. Istrinya mungkin jijik, orang-orang sudah tidak mau dekat lagi sama dia. Nah, pada saat seseorang diserang tubuhnya, baru ia bisa merasakan bahwa ia hanya butuh Tuhan saja. Dan ini juga dialami seorang anak Tuhan. Ketika ia sakit, kemudian ia mau berbalik. Dan orang itu adalah istri saya sendiri, Bapak Ibu, yang sebentar lagi akan memberikan kesaksian. Saya undang istri saya untuk menyaksikan cintanya Tuhan kepadanya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan buat saya. Ya. Maaf kalau agak bergetar suaranya soalnya ledek juga. Jadi sebetulnya itu suami saya itu MGB itu memang sudah lama lah ya. Cuma saya tuh tahu ada LOM itu saya tahu. Saya tuh tidak pernah melarang dia. Kalau dia ada acara couple atau acara apa gitu, kalau keluar kota tuh banyak, kalau ada ibu-ibunya saya ikut. Tapi untuk masuk ke dalam LOM saya nggak mau. Saya tuh punya prinsip tuh gini. Yang penting orang hidup itu jadi orang baik. Terus saya jaga tubuh saya dengan baik. Saya suka olahraga. Saya jaga makan. Sudah cukup. Saya dan suami saya ini membantu di yayasan pendidikan di daerah kami sampai sekarang. Itu saya sudah merasa saya cukup, sudah nggak perlu lagi lah ikut-ikut kayak gini-gini, nggak perlu sama sekali. Hingga pada suatu saat tahun 2021 itu
itu sebelum 2021 ya, itu Bu Erni itu sudah mulai sering telepon saya. Mulai sering telepon saya, dibilangin sama suami saya, nanti kalau ada CMD telepon kamu angkat, dia bilang gitu. Terus saya tanya, siapa? Istrinya Pak Sudi. Apa telepon saya? Ya, ngajak kamu ikut LOM. Saya bilang, udahlah, nggak mau aku ikut-ikut kayak gitu. Terus, tapi saya simpan nomornya. Saya tuh punya teman, namanya itu Erni juga. Ada beberapa orang namanya Erni. Kalau saya tulis Erni gitu, kadang-kadang kalau PP-nya tuh ganti orang gitu ya, kan saya nggak tahu nomornya, kan saya nggak hafal. Jadi saya Erni ini saya kasih LOF gitu loh. Erni LOF. Itu saya lihat Erni LOF gitu ya. Udah saya angkat. Terus di WA sama dia. Di WA enggak saya jawab, saya baca saja. Hingga pada suatu saat tubuh saya yang biasanya energi terus sakit gitu ya, itu sakit biasa. Terus pada suatu saat itu tiba-tiba saya itu merasa mual, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Sampai saya tuh telepon teman saya yang jadi dokter di Paksa itu, dia kirim kayak mantri gitu ke rumah, saya diinfus sama, tapi tidak mengurangi rasa sakit itu. Akhirnya saya jam 2:30 pagi, saya minta suami saya antarkan saya ke rumah sakit. Setelah diperiksa di rumah sakit, terus suami saya bilang, kita ke Surabaya saja, Surabaya. Sampai di Surabaya, periksa, dokternya bilang, istrinya kamu ini gawat, jangan ditunda-tunda lagi, harus segera operasi. Pada saat itu, ya sudah, saya operasi. Setelah operasi, suami saya bilang, kamu ini, saya tuh tanda tangan kamu operasi itu sampai 2 kali. Soalnya, terpaksa kamu terus besar di operasi bedah. Soalnya di laparoskopi itu nggak bisa. Kantung empedu saya itu infeksi, jadi penuh dengan nanah. Perut saya buka gitu loh. Terus suami saya tuh bilang gitu. Terus saya ini kan takut. Saya takut suami saya ini kalau saya mati dia kawin lagi. Saya tuh takut. Terus saya tuh takut. Terus dia bilang gini, kamu tuh loh, gak usah bingung saya kawin lagi atau enggak. Yang penting kamu tuh harus tahu kemana kamu nanti akan pulang. Nah, dia bilang gitu. Bertobatlah, sebab manusia itu hidup tuh kita nggak tahu. Kamu yang badannya sehat-sehat gitu bisa sakit kayak gini. Nah, usia manusia itu kita nggak tahu. Bertobatlah. Nah, pada saat saya di rumah sakit itu, Pak Sugi itu setiap hari itu telepon suami saya, sehari itu 2 kali. Nah, terus setelah saya pulang sampai Jumat, nah Bu Erni, terus Bu Sien, ini mendoakan saya di telepon, terus di voice note ya, doanya dikirim melalui voice note. Itu udah terasa tuh, saya merasa orang-orang ini siapa? Kok mereka ini baik banget sama saya. Nah itu mulai membuka, akhirnya saya memutuskan untuk ikut LOM. Ini juga saya mengalami pertumbuhan rohani, karena dalam LOM itu diajar untuk belajar renungan, dibantu juga reading, terus belajar menjadi fast, ya pertama ya takut gitu, bisakah saya, terus di bawa firman Tuhan, ya sebentar, nggak bisa panjang, nggak apa-apa. Jadi saya tuh berusaha untuk menerima semua yang ditugaskan tuh saya terima, sebab saya ini level. Saya ingin menjadi pribadi yang
lagi yang mungkin lupa. Pada saat saya memasukkan dia ke rumah sakit, di rumah sakit Adi Husada, saya tanyain, mau pakai biaya sendiri apa asuransi Pak? Biaya sendiri. Karena asuransinya 3 tahun tidak saya bayar. Saya sudah tidak mikir biaya, tidak ada biaya sendiri saja sudah. Nah, setelah pulang dari rumah sakit, terus ada agent yang datang ke saya, Pak, istrinya barusan sakit. Oh iya, Pak, saya uruskan ya. Loh, saya sudah 3 tahun kok tidak bayar. Oh, masih ada sisa tuh Pak, masih ada sisa. Kurang 1 bulan. Tuhan ambil alih semua. Jadi berkali-kali Tuhan tolong. Tuhan Yesus itu makanya ada lagunya, berkali-kali kau ada lagunya. Nah, oke. Kembali ke laptop. Dari kisah Ayub tuh punya teman-teman yang banyak. Ada 3 atau 4 orang. Bildad, Elifas, dan Sofar. Dari ketiga orang itu, Bapak Ibu, mereka tuh tidak ada bicara yang baik. Memang pada awalnya 7 hari 7 malam mereka itu tidak omong-omong, cuma merasa berduka bersama. Tapi setelah itu dia salahkan Ayub. Ketika seseorang sakit berarti kamu kena kutuk. Terus si Sofar lebih parah lagi. Untung masih gini. Ini harusnya lebih berat nih. Ya gitu. Jadi punya teman itu, perhatikan teman-temanmu. Jadi temukan circle pertemanan yang tepat. Ayub 19 ayat 19 nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dia tuh menyesal rasanya punya teman-teman seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, kau memiliki circle pertemanan yang sangat tepat sekali. Terus dari circle pertemanan ini kita bisa bangun kerohanian kita. Saya pernah cerita, mungkin ada seorang teman yang circle-nya itu mobil. Jadi di sana di mana selingkuh itu sudah biasa. Dan akhirnya ketika ia selingkuh omongan-omongannya itu, nasihat-nasihatnya itu sudah sangat menjatuhkan sekali. Pendeta saja banyak yang selingkuh kok. Masa lu nggak mau? Nah gitu-gitu. Terus ketika dia bertengkar dengan istrinya, kalau perempuan pulang ke rumah, jangan diparangi. Biar nanti gede sih. Nah, kamu kalau mau cerai, ini ada kartu. Ini ada pengacara yang bisa bikin acara masalah perceraianmu beres. Nah, kayak gitu kan. Circle pertemanan yang tidak tepat. Memang di Ayub ini nggak sampai kayak gitu. Tapi kita harus menemukan circle orang-orang yang kayak gini-gini. Para malaikat-malaikat Tuhan yang dipakai. Nah, ini kita menemukan circle yang tepat di sini, Pak. Dan yang keempat, ketika Tuhan tahu apa isi hati Ayub, Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Kalau dulu kambing dombanya 7.000 menjadi 14.000. Kalau dulu lembunya 500 sampai 1.000 sekarang. Luar biasa. Dan dia diberkati dengan 10 orang anak lagi. Dan ini menjadi luar biasa sekali. Kemudian apa? Kemudian Tuhan minta kepada 3 temannya ini untuk mempersembahkan korban. Dan itu pun harus Ayub yang mempersembahkan. Kalau tidak, kamu akan terkena aniaya. Tuhan bilang gitu sama 3 orang sahabatnya. Sampai 3 orang sahabatnya ini bawa 7 ekor lembu, 7 ekor kambing, dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dia datang kepada Ayub supaya memintakan maaf kepada Tuhan. Dan Ayub pun menerima itu. Ayub menerima teman-temannya itu, dia persembahkan korban. Dia mau memaafkan temannya. Di dalam wadah FG, Ayub pun berbuat yang sama. Doakan orang yang menyakiti hatinya Ayub, dia mau persembahkan korban. Karena Tuhan yang minta. Dalam wadah ini banyak gesekan antara member dengan member. Tentunya ada yang pernah menyakiti hatimu dalam member. Dan inilah tugasmu untuk mendoakannya. Sehingga Tuhan berkenan. Dari saya sendiri. Yang 3 tadi itu dari Pak Rudi Abdul Abraham. Oke. Kiranya firman Tuhan bisa memberkati kita. LOF. Oke, saya kembalikan. Oke, kan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. To level up. Waktunya kita menikah. Dia naik level. Baik dalam perbuatan baik tadi ya. Menyelamatkan. Ya.
Dan akhirnya satu jiwa diselamatkan, satu jiwa melayani Tuhan. Yang kedua, mendoakan musuh kita, itu nggak gampang loh. Ya, mungkin ngomongnya gampang ya Pak ya, tapi prakteknya nggak gampang ya. Disakiti, dituduh, kata-katakan yang nggak enak, suruh doa. Tapi itulah firman Tuhan katakan, ya kasihlah musuh kita, doakan musuh kita. Amin. Yuk kita tadi dikatakan berkali-kali engkau menolong. Kita mau nyanyikan lagu ini. Silakan Bu Linda. Mari saja kita bangkit. Kita bangkit berdiri yuk. Terima kasih buat firman-Nya Samuel, kesaksiannya yang luar biasa. Terima kasih. Kau tetap baik. Amin. Dan selalu baik untuk setiap orang. Meskipun doaku menolongku, meskipun ku di dalam dagingku, ku tetap begitu percaya dan mengucap syukur. Amin. Sungguh Tuhan tak menjawab doa. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap begitu percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam tempat engkau ada, Yesus setia. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Meskipun Tuhan tak menolong, Meskipun di dalam dagingku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih. amin, ku tetap memilih, percaya Mengucap syukur. dan mengucap syukur. Meskipun aku tak terjawab, Meskipun doaku tak terjawab, hatiku habis lenyap. meskipun hatiku habis lenyap, Ku tetap memilih. tetap memilih, ku percaya Mengucap syukur. dan mengucap syukur. Tuhan berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia.
Tuhan berikan. Amin. Raja Daud pun mengalami berbagai hal dalam hidupnya. Jatuh bangun dia melewati. Tetapi dia bisa berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Yes. Oh. aku tidak takut bahaya. Yes. Amin. Dada dan tongkatmu itulah yang menjadi penghibur bagi Yes. bangsaku. Benar. Kita pun pada saat ini kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak pernah takut bahaya. Karena selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Setiap proses kehidupan yang aku alami, itu akan membuat aku timbul seperti emas. Yes. Seperti Ayub berkata, Tuhan tahu akan jalan hidupku. Ketika dia memuji aku akan timbul seperti emas. Amin. Iman kita akan naik pada Yes. level up, pada level yang lebih tinggi. Kita tidak pernah tahu akan waktu ke depan. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa kita mempunyai Yesus Tuhan yang setia. Amin. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia akan memberikan kita terus kekuatan. Amin. Saat ini kita tidak lagi berkata, Tuhan, apa yang akan Engkau berikan pada aku? Tapi kita mulai berkata, Tuhan, aku akan memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Aku akan meningkatkan kesetiaanku. Aku akan menjadi orang-orang yang tangguh Tuhan menghadapi segalanya. Amin. Dan aku akan meningkatkan pelayananku. Mulai saat ini Tuhan, aku akan memberikan yang terbaik untuk Yes. Tuhan. Aku rindu selalu memberikan yang terbaik. Amin. Biarlah ini menjadi doa buat kita semua. Untuk kita bergandeng tangan. Kita tidak Yes. jadi lemah lagi. Tapi kita semakin kuat dan semakin kuat. Untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. FGB man. Be strong in the Lord. FGB man. Berkali-kali kau menolong. Amin. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa kelam Engkau ada. Yesus setia. Dalam lemah kelam Engkau ada. Yesus setia. Dalam lemah kelam Engkau ada. Yesus setia. Haleluya. Silakan duduk. Ya, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, kita sudah diberkati. Ini waktunya kita mau memberikan yang terbaik buat Allah kita. Amin. Saya minta Pak Arhan untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya sangat diberkati Tuhan ya. Dan tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami mau sadar bahwa Engkaulah Tuhan yang membawa kami ke dalam komunitas ini. Sepertinya kebetulan ada orang yang mengajak kami Tuhan, tetapi kebenarannya adalah Engkau gembala yang baik Tuhan. Engkau yang membawa kami kepada komunitas ini untuk kami bertumbuh mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan, biar Engkau menjadi fokus dalam ibadah kami, dalam setiap hidup kami. Engkau tetap menjadi fokus kami Tuhan. Dan Injil menjadi fokus kami Tuhan. Tanpa Injil kami ini binasa. Tanpa Tuhan kami ini binasa Tuhan. Dan itulah yang menjadi dasar kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan.
Kami memberi bukan karena untuk supaya kami lebih diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati. Karena kami sudah menerima pemberian yang terbaik, yaitu nyawamu sendiri, hidupmu sendiri dalam hidup kami Tuhan. Sehingga ini menjadi kerinduan kami. Kami boleh memberi Tuhan untuk dipakai, menjangkau banyak orang Tuhan. Membawa mereka ke dalam komunitas ini, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, biar Engkau disenangkan, dimuliakan lewat pemberian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Pak Budilio, saya minta untuk pengumuman. Iya, Pak Budilio. Benar loh teman-teman yang dari awal sampai akhir bilang kalau berdiri di sini grogi. Ternyata benar loh, mereka enggak bohong. Tapi ini hadap mana ya? Tapi kalau hadap sini tidak mungkin, karena mungkin kalau 25 tahun yang lalu. Jadi hadap sini. Mungkin betul ya, saya teringat Oktober tahun 51, Demo Sakarian waktu pertama kali mengadakan di Cliff dan Cafetaria. Mungkin seperti ini, mungkin ya Pak Bernard. Karena waktu itu 400 orang yang diundang, cuma 18 orang yang hadir. Ditambah 3, istrinya dan dia dan pembicara, jadi 21 orang ya mungkin begini. Oke, kita sudah masuk sesi yang baru, the new season, untuk kepengurusan periode 2024-2028 ya. Jadi tema kita time to level up. Mungkin dan secara struktural maupun fungsional kita juga sudah berbeda di dalam keorganisasian ini. Jadi baiknya saya undang Pak Alex Diapriyoga. Beliau ini bukan MVP lagi teman-teman, NEVP, National Executive Vice President. Pak Yoga sebagai Ketua Dewan Penasehat kita. Oke, saya undang Pak Alex untuk menjelaskan sedikit dan bisa secara struktural Jawa Timur maupun yang di bawah Pak Alex bisa dijelaskan, maupun apa itu ya level up itu ya, apa setiap kita setiap hari harus naik tangga atau bagaimana gitu. Ayo Pak Alex. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemarin sudah diumumkan oleh Bapak NC mengenai kepengurusan yang baru di nasional seperti itu. Dan sekarang ini NEVP, jadi wakilnya Pak Dali itu, kalau dulu NEVP itu satu Pak Rudiak ya, Bapak Ibu tahu. Kemudian sekarang ini bertambah, NEVP-nya itu bertambah. Sehingga ada yang dari Pak Pilar, itu NEVP untuk Pak Pilar, Pak Vincent. Kemudian yang untuk mengenai organisasi itu Pak Rudiak, seperti menata organisasinya semua. Kemudian ada beberapa NEVP kewilayahan seperti itu. Jadi kalau dulu ada NVP-nya itu sekarang nggak ada, tapi NEVP gitu. Ada, saya lupa kemarin soalnya waktu ngikutin dengan Zoom itu barengan sama doa siang ya. Jadi saya lupa ada 5 atau 6 NEVP gitu. Yang kebetulan yang saya yang dimana dulu di NVP Jawa Timur, kemudian sekarang wilayah-wilayah di NEVP ini meliputi Bali, NTB, kemudian NTT, dan kemudian di Kalimantan, selain Kalimantan Barat, seperti itu. Jadi Bapak Ibu gambarnya tambah gitu. Ya, seperti itu. Artinya saya percaya perlu kita untuk sama-sama mesti menata ulang semua gitu, berbulan gitu. Karena dari wilayah yang saya sampaikan tadi ada tambahan wilayah Kalimantan selain Kalimantan Barat, jadi Kalimantan
Selatan, Kalimantan Tengah, Timur, Utara, kemudian mulai Bali, NTB, NTT itu yang sebetulnya yang dianggap secara strategis adalah core-nya ini ada di Jawa Timur. Nah ini yang mau nanti kita akan berhubungan dengan RP Jawa Timur, di mana kita juga bisa menjadi berkat untuk wilayah yang lain. Seperti itu. Dan kemudian untuk LP dan LVP dan sampai jajaran selanjutnya, dan itu LP yang menonton semua seperti itu. Jadi LVP nanti LP Pak Sudarto seperti itu. Jangan itu semua. Ya saya kira itu aja. Dan untuk kemarin yang disampaikan untuk tema kita 4 tahun mendatang ini untuk percepatan accelerate itu bagaimana sebetulnya yang mau kita rindukan ini secara bagaimana setiap member ini bertumbuh, lebih cepat bertumbuh. Saya percaya sudah bertumbuh, tapi ini yang diharapkan adalah lebih cepat bertumbuh secara pribadi, hubungan dengan Tuhan, juga kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa itu bertumbuh. Jadi yang paling penting tadi yang seperti yang Pak Samuel katakan tadi, bagaimana untuk hubungan kita sama Tuhan ini. Seperti itu. Saya percaya kalau hubungan ini semakin baik, pasti akan semakin kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ini sebetulnya poinnya di situ. Dan bagaimana kita untuk mempercepat ini? Bukan cuma sekedar organisasi, tetapi lebih lagi mengenai innernya kita, dalamnya kita itu. Setiap member ini. Tadi katakan siapa yang tadi ngomong ya, bagaimana untuk menghidupi visinya kegerakan ini. Tadi disinggung tadi, bukan Pak William ya tadi ngomongnya. Ya, tadi itu ini bagaimana, ayo kalau bahasa sederhananya itu, mari setiap member, teman-teman, dibawa untuk mereka menghidupi visi. Bukan ngapal ketok atau cuma mengerti, menghidupi visi. Karena itu kemudian menjadikan itu menjadi the way of life-nya kita. Nah, ini penting banget. Sehingga kita akan melayani ini, pasti saya tahu kalau kita menghidupi visi itu, kita akan melayani dengan sungguh-sungguh tetapi dengan sukacita gitu. Kalau Om Koseng ngomong gedemangan sendiri. Tapi penuh sukacita. Ini loh, pelayanan kita itu di situ gitu. Bukan yang tertekan begitu, sungkan, takut, tapi suatu sukacita. Karena kita akan menyenangkan Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Alex. Yang menindaklanjuti apa yang dikatakan Pak Alex tadi, saya teringat di konvensi itu mungkin yang benar di sini karena ini ada kamera. Di konvensi itu OWUSU itu berkali-kali, bukan berkali-kali, ada 2 kali itu mengatakan begini. FGB MFI is a prophetic and a spiritual organization. Jadi ini yang perlu kita tekankan terus. Tapi saya lihat tadi Jatim 4 sangat bagus membawa kita semua ke dalam spiritual yang kita naik ya. Jadi ingat teman-teman, OWUS menyampaikan bahwa kita ini a prophetic and a spiritual organization. Itu 2 kali mungkin dia ucapkan terus itu. Ya. Oke, karena justru itu nanti tanggal 12 teman-teman, kita akan doa sekota, kita akan bekerja sama dengan Bamak mendoakan kota. Kita butuh 1000 pendoa. Betul ya Pak Bernard, 1000 pendoa ya. Dengan Bamak di tanggal 15. Mungkin sudah diumumkan. 12 ya. Iya, tanggal 15 itu ulang tahun saya. Sorry, saya lupa. Tanggal 12 November. Ada ya anunya. Ya. Di masa depan cerah, gereja masa depan cerah. Mungkin dari regional sudah diumumkan, tapi bagi yang ini saya mengingatkan kembali. Oke? Semua hadir ya. Oh iya,
Iya. 15 ulang tahun saya di rumah. Oke, lanjut. Nah iya ini nih, Sejahtera Kota. Nah tanggal 12. Ya, jam 6:30. Yuk kita rame-rame berdoa buat kota kita. Lanjut, Fit. Nah ini saya umumkan sedikit Christmas Drive. Mungkin teman-teman di regional sudah diumumkan, cuman yang sudah masuk di kami dari 100 meja itu ya ini, Jatim 1 ada 15 meja, Jatim 2 2 meja, Jatim 3 15 meja, Jatim 4 25 meja. Ya. Mana suaranya? Mana Pak Heli ini? Suaranya Pak Heli ini. Kira-kira. Tapi siapa ya? Kesaksian dari siapa? Oh Moge ya? Pak, yang ngomong Moge siapa? Oh, tapi beda loh Mogenya Pak Heli ya, Bulanja ya. Beda. Oke, lanjut. Oh ya, kita juga oh harus diganti ya. Oke, ini oke, di skip dulu kan. PIC-nya dari Jatim 4 ya? Iya, oke, iya. Lanjut. Sudah cukup. Oke. Mungkin saya undang Pak Bernard untuk memberikan closing statement buat kita. Iya, ada mana ya? Mesti gini mungkin ya. Ya tidak usah bingung-bingung. Sing pasti ya yang itu. Saya sangat bersyukur ketika saya mendengar tentang kesaksian-kesaksian dan juga sharing firman Tuhan. Itu berarti bahwa saudara-saudara ini, chapter-chapter ini sudah memuridkan anggotanya. Dan ya kita berikan tepuk tangan. Dan itu adalah yang terpenting, saudara. Karena apa? International Presiden kita, Bapak Francis Owusu, di dalam newsletter, kalau saudara baca newsletter bulan Agustus tahun 2024 yang lalu, dia katakan setiap member FGBMFI harus tahu core mandate. Apa itu core bisnisnya daripada FGBMFI? Harus tahu inti daripada pelayanannya, inti daripada mandat yang diterima dari Tuhan untuk FGBMFI, sehingga visinya itu bisa kencang, saudara. Jadi itu Francis Owusu dia katakan, kalau kita membaca buku The Greatest Business in the World dari Demos Zakarian, di sana diceritakan, dia katakan Pak Francis Owusu, itu koordinatnya itu terambil dari perkataan Dr. Mordecai Ham. Ini seorang daripada hamba Tuhan yang begitu terkenal pada tahun itu 1955, di mana kalau KKR itu ribuan orang, saudara. Dan salah satunya Billy Graham itu bertobat dan menyerahkan hidupnya dalam KKR-KKR-nya ini. Dan pada tahun 1955 dia menjumpai Demos Zakarian, belum kenal, saudara. Tapi dia katakan, Demos, aku lebih tahu dari kamu FGBMFI ini. Loh, bagaimana bisa? Ini kan 1955. Visi saja saya 1952. Oh ya, dikatakan. Tapi saya ini banyak berdoa. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan pakai FGBMFI sebagai instrumen, sebagai alat untuk layman movement, kegerakan kaum awam, untuk Tuhan yang besar akhir zaman, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Oleh sebab itu dalam newsletter itu, Francis Owusu mengatakan, kita harus tahu core mandate-nya itu dikatakan.
Jadi jelas ya, arahnya itu Layman Movement untuk kegerakan ketuaan besar jiwa-jiwa. Mulainya dari mana? Ya seperti sudah kita lihat dari visinya untuk man to man ministry, kita rindu kita bersaksi, kita rindu membagikan majalah Voice, kita rindu mendoakan orang, mempatahkan belenggu-belenggunya sehingga orang itu menjadi orang baru, lahir baru. Tapi Francis mengatakan, kita bersyukur untuk orang-orang baru yang dimenangkan oleh FGBM begitu banyak. Tetapi itu tidak cukup. Dikatakan. Kalau kita, inti dari pelayanan kita adalah discipleship. Kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Pemuridan. Jadi setelah mereka dimenangkan, mereka di chapter, mereka di gereja, mereka bertumbuh sehingga level up tadi itu, saudara. Ada pertumbuhan rohani menjadi serupa Kristus. Dan saya bersyukur kalau saya setiap mendengar kesaksian-kesaksian, saya kemana-mana vulgar, wah ini tracknya ini sudah benar. Mereka ini dimuridkan. Jadi ingat saudara ya, ini internasional presiden sendiri mengatakan, jangan puas hanya jangkau jiwa, ya. Tapi muridkan mereka di chapter supaya mereka bertumbuh, ada pertumbuhan rohani menjadi serupa Kristus. Karakternya sehingga seperti bukunya Demos katakan oneness with Jesus itu ultimate dimension. Sehingga dengan demikian karakternya karakter Kristus, mereka juga rindu jiwa-jiwa. Mereka mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Akibatnya apa? Dengan sendirinya mereka akan bergerak. Sehingga dengan demikian terjadi multiplikasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita naikkan satu pujian. Itu kita tutup, lalu Pak Andreas tutup dalam doa. Ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Mau seperti Yesus ya. Kalau betul kita, Pak Linda, ya silakan. Makasih Pak Linda. Siapa ulang tahun? Oh ada yang ulang tahun, oke. Saya tanggal 15. Ya, silakan yang bulan ini di November ulang tahun bisa maju di depan. Kita akan berdoa. Kalau tidak mau saya tambahkan kata-kata lagi, kita akan berikan angpau. Mungkin lebih cepat lagi. Ayo, maju. Yang November ya Pak ya? Pak Gop ulang tahun. Yang November. Tanggal berapa? Yang November ulang tahun bisa maju di depan. 59. Ciami. Oke, kita akan rayakan lagi. Pak, siapa Pak? Nah, Oh ini. Silakan Pak. dari LOM ada? LOM yang bulan November. Ya. Ibu Rini lagi. Ini. Apa lagi ya? Oh iya. Bu Rini ya. Wah, ini presiden saya ini. Saya minta Pak Sugianto Tan untuk berdoa buat mereka. Ya. Ayo, Yang bulan 11, ayo maju, kita sama-sama doakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba bersyukur pagi hari ini boleh berdoa buat saudara-saudara hamba yang berulang tahun di bulan November ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu atas mereka selama ini. Ebenezer, kami percaya Tuhan, Kau akan meneruskan perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu bagi mereka. Urapan dari kuasa Roh Kudus menyertai-Mu, pergi ke marketplace untuk berbuah, dan buah-Mu tetap adanya, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan-Mu. Tuhan, kami percaya Kau memakai setiap mereka. Urapan dari tempat yang maha tinggi, dari Tuhan Yesus sendiri, menyertai Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima semua berkat terbaik ini. Haleluya. Amin.
berulang tahun di bulan November. Terima kasih. Yuk kita akan akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Kita tetap akan berdiri. Nanti saya minta Pak Andreas. Kita berdiri. Oh Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan segala-galanya. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti saya minta Andreas. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan sekali lagi katakan memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kembali kami naikkan syukur kami Tuhan, karena dimulai dari awal sampai pada akhir acara ini Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan Engkau hadir bersama kami. Dan Tuhan sudah mempersiapkan berkat-berkat-Mu untuk kami bawa pulang. Di dalam perjalanan hidup kami ke depan Tuhan, kami percaya kalau Tuhan sudah menetapkan memilih kami ada di dalam wadah FGBMFI LOF. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan, kapasitas untuk kami bertahan, dan kami boleh dengan setia melakukannya sampai akhir. Dan kami percaya inilah wadah yang Tuhan persiapkan untuk kami, FGBMFI, karena kami percaya inilah visi Tuhan untuk kami amankan Tuhan sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh para pemimpin kami, karena disinilah dasar pelayanan kami, visi yang Tuhan beri kepada kami untuk perjalanan pelayanan kami ke depan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami kembali naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami atas apa yang sudah Tuhan lakukan sepanjang pagi sampai siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Stop di top. Jangan pulang dulu, jangan keluar dulu. Ini ada tari-tarian ya. Ayo kita sama-sama menari bagi Tuhan. Beres kabeh. Haleluya. Boleh ikut gerakan tarian yang ada di depan sini. Semuanya menari ya buat Tuhan Yesus. Jangan ada yang malu-malu. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datang yang silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi hidup ini. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datang yang silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus.
Ghost,